Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar komik. Komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal maupun non-verbal. Menggambar komik tidak hanya menuntut kemampuan menggambar yang baik saja, tetapi juga membutuhkan keterampilan membangun karakter, tokoh, dan runtutan peristiwa dari suatu kisah. Kemampuan untuk menyelaraskan pesan lewat gambar dan tulisan juga menjadi kemampuan yang harus diasah untuk menciptakan komik yang baik. Syarat yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Topik adalah hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik, agar semua yang berhubungan dengan teknis komik dapat ditentukan juga dari awal. Imaji yang tercipta melalui komik harus sesuai dengan topiknya. Tujuan komik juga penting untuk ditentukan. Apakah komik akan menyampaikan suatu pesan tertentu atau hanya berupa hiburan? Melalui topik dan tujuan yang telah ditentukan, kita juga dapat memulai menentukan tokoh dan karakter yang akan dibuat. Fungsi tema di dalam menggambar komik adalah untuk menjadi acuan bentuk visualisasi dan kata yang cocok untuk memperkuat gambar visual terhadap kesan atau cerita komik. Fungsi penentuan karakter dan tokoh merupakan hal penting dalam menggambar komik, karena tokoh atau karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Mereka memegang peranan utama dalam menceritakan suatu kisah atau pesan yang ingin disampaikan di dalam suatu komik. Syarat yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik harus dibuat dengan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Mengapa? Karena teks yang dapat disematkan di dalam komik terhitung cukup terbatas. Gambar akan mendominasi komik. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat namun cukup jelas. Selain itu, dialog yang terdapat pada komik haruslah mudah diingat. Buatlah kalimat yang berkesan dan sesuai dengan gambar pendukungnya, sehingga pesan atau kisah yang disampaikan komik dapat dengan mudah dicerna dan dapat diingat dengan baik oleh pembaca. Syarat yang ketiga, menggunakan gambar. Menggunakan gambar di sini maksudnya bukan hanya sekedar gambar. Gambar dalam komik bukan menjadi support atau penunjang jalan cerita, namun harus menjadi suatu kesatuan dengan teks yang ada. Gambar bahkan harus seakan dapat menghasilkan bunyi menggunakan tulisan sebagai penunjang konteksnya. Teknik yang pertama adalah tradisional teknik. Pengertian komik tradisional yaitu komik yang dibuat dengan menggunakan alat serba bahan yang juga tradisional. Bahan tersebut seperti kertas, pensil warna, pensil, pena celup, penghapus, kuas, dan berbagai benda tradisional lainnya. Teknik yang kedua adalah hybrid teknik. Jenis teknik yang kedua ini yaitu teknik yang menggabungkan cara tradisional dengan cara digital.
mengenai presentasi pembagiannya tidak dipermasalahkan. Yang penting adalah penggabungan kedua cara tersebut. Singkatnya, komik ini dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan alat tradisional. Setelah itu digabungkan dengan alat digital seperti scanner dan software grafis. Teknik yang ketiga adalah digital teknik. Untuk jenis teknik yang ketiga ini murni menggunakan media digital tanpa adanya bantuan alat tradisional sama sekali. Mengenai alatnya, murni menggunakan software digital seperti aplikasi Adobe Illustrator, Corel Draw misalnya, atau juga menggunakan perangkat berupa tablet atau Android. Bahan yang pertama adalah kertas gambar. Dalam menggambar komik akan lebih mudah bila kita telah menyiapkan kertas yang berukuran sesuai dengan ukuran kertas komik yang akan dicetak nantinya. Bahan yang kedua adalah pensil gambar. Pensil di sini digunakan hanya untuk membuat sketsa atau outline. Komik biasanya akan dipertebal oleh pena atau drawing pen nantinya. Komik cenderung menggunakan alat yang dapat digunakan menggambar secara bebas atau freehand. Alat yang ketiga adalah alat pewarna. Komik cenderung membutuhkan warna murni yang pekat dan cerah. Media warna yang dapat digunakan meliputi pensil, warna, cat poster, atau alat komputer grafis. Alat yang keempat adalah pena. Biasanya, pena lebih dipilih untuk menggambar garis luar outline komik, karena pena dapat diatur ketebalan garisnya. Terdapat pena khusus yang dirancang untuk menggambar komik. Langkah yang pertama, tentukan tema komik. Yang kedua, tentukan isi atau jalan cerita. Yang ketiga, kembangkan tokoh-tokoh baik secara teks, sifat tertulis maupun gambar karakter. Yang keempat, siapkan latar belakang cerita dengan beberapa sampel visual wujud nyata gambar latar. Yang kelima, buat alur cerita komik jika diperlukan. Yang keenam, siapkan naskah berupa storyboard visual. Yang ketujuh, mulai garap komik. Adegan demi adegan sesuai dengan storyboard dan semua hal yang telah dipersiapkan. Improvisasi sangatlah diperbolehkan. Sebagai catatan, langkah-langkah tersebut hanya berlaku ketika kita benar-benar tidak tahu harus melakukan apa dari awal. Bisa jadi, seorang komikus profesional justru memulainya dari tokoh atau jalan cerita yang telah ia miliki, kemudian tema terbentuk dengan sendirinya. Unsur yang pertama adalah ilustrasi. Komik adalah sederetan gambar yang terangkai membentuk suatu alur peristiwa atau cerita. Masing-masing gambar atau secara berantai, gambar-gambar tersebut membentuk suatu ilustrasi yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau cerita. Unsur yang kedua adalah layout. Layout atau tata letak adalah bagaimana pengaturan panel atau frame antar gambar disusun, bagaimana panel antar gambar saling berhubungan, pengaturan besar kecilnya panel yang memuat gambar ilustrasi. Unsur yang ketiga, sudut pandang kamera. Angle kamera yang berbeda dari setiap gambar komik akan memberikan dampak yang berbeda pula. Biasanya, sudut pandang kamera dimainkan untuk mendapatkan efek dramatis tertentu. Unsur yang keempat adalah psikologi. Setiap tokoh
jalan cerita dan pembentukan suasana yang ada di komik akan memberikan dampak psikologi yang berbeda. Komik seperti budaya populer lainnya banyak memainkan psikologi kita melalui gambar. Gambar dibuat meliuk-meliuk untuk membuat kita tertawa. Di sisi lain, gambar akan dibuat lebih gelap dan tegas untuk memberikan efek dramatis. Unsur yang kelima adalah unsur bunyi. Meskipun tidak ada media suara asli yang dilibatkan seperti bang, gubrak, bus, komik menghadirkan teks dengan tipografi sedemikian rupa, mampu menghadirkan unsur bunyi. Unsur cerita yang pertama adalah tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari seluruh pesan atau cerita. Unsur cerita yang kedua adalah karakter tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing, seperti tokoh utama protagonis atau tokoh antagonis yang memiliki konflik dengan protagonis. Unsur cerita yang ketiga adalah alur atau plot. Bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi saling berhubungan. Misalnya, plot dimulai dengan pengenalan cerita, kemudian muncul awal konflik, terjadi konflik, hingga konflik terus memanas menjadi klimaks, dan diakhiri oleh penyelesaian konflik atau ending. Unsur cerita yang keempat adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan lingkungan, serta keadaan sosial dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam komik. Unsur cerita yang kelima adalah sudut pandang. Cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, misalnya dia, kita, mereka, dan lain-lain. Oke Sobat M7 semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung sehingga video ini bisa selesai. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.